gue sholat. Nah, gue masukin lagi matrasnya gue masukin. Pas gue keluar ada bapak-bapak Riz. Ada bapak di situ. Jadi panjang balainya segini nih, sekitar nih. Nah, misalnya gue di sini, bapak itu di situ, gitu. Tapi bapak itu diem aja. Dan anehnya gue bingung, harusnya kalau ketika emang dia lewat dari pintu, harusnya kan ngelakuin tanda gue. Iya. Karena gue bangun kayak, kan tadi bukan dia lihat gue keluar ya? Gitu. Mana gue nggak tahu, orang gue kagak bilang, kata dia gitu. Gue bisa anterin bapak yang tadi, men. Anterin kemana? Ke bawah. Orang bentaran doang kok gue bilang gitu. Teman gue tuh udah yang ke atas. Nah, ada yang ke bawah, cuman gue nggak ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Aris di channel Republik Mistik. Sebelum memulai videonya, gue ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini, yang udah mampir ke channel ini. Dan di video kali ini gue lagi ada di basecampnya Diari Neng Seli di daerah Cipete Raya. Nah, kebetulan gue ketemu sama YouTuber host dari channel ngobrol.com, Bang Gilang. Sehat kabar Bang? Alhamdulillah, gimana Riz? Alhamdulillah. Sibuk apa lagi Bang? Gawe aja gue paling ngonten ya Bang ya. Kalau boleh tahu dari Bekasinya mana nih Bang? Oh, kalau Bekasi sih Jambe. Oh, Bang Jambe. Di Bekasi, gue di Radio Dalam. Oh, di Radio Dalam. Makanya rada susah tuh kalau konten tuh. Harus nunggu libur. Ya, biar samaan waktunya ya. Kalau gue boleh tahu mau nyeritain waktu pendakian di mana nih Bang? Nah, cerita ini sebenarnya kenapa waktu itu cerita ini nggak mau gue ceritain sebenarnya Miss. Nah, kenapa pada akhirnya gue ceritain juga gitu. Cerita ini menurut gue rada aneh buat gue gitu ya. Rada aneh dan membuat gue takut gitu. Ketika gue cerita, gue takut akan balik ke sana gitu. Tapi pada akhirnya ya udahlah, gue ceritain aja karena buat pelajaran juga mungkin ya, sharing gitu. Nah, cerita ini pengen gue bawain di Gunung Slamet. Bang, ditahan dulu Bang ceritanya. Lagi-lagi gue mengingetin ke kalian buat terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga mampir ke channelnya ngobrol.com pastinya. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai Bang? Ya. Ceritanya. Nah, cerita ini sebenarnya gue juga tadinya mau solo hiking sebenarnya. Oh gitu. Solo hiking, gue udah ready karena kan kampung gue di Tegal, Riz. Kenapa gue mau ke Slamet? Karena dekat dari kampung gue. Dekat dari kampung. Iya, jadi H+ Lebaran 2015. Nah, gue berangkat itu tadinya mau sendiri kan. Tiba-tiba malam nih, ketika besok gue udah mau berangkat, teman-teman gue bekas sekolah SMA ada nelpon gue, tiba-tiba satu orang nelpon gue, gini, Lang, lu di mana? Gue di kampung. Kenapa? Gue bilang gitu, nih umben banget nih bocah nelpon gitu kan. Temenin gue, Lang, gue pengen ke Slamet. Lah, gue juga pengen ke Slamet, gue bilang gitu. Lah, pas banget nih gitu kan, temenin gue dong gitu, kata dia. Nah, lu di mana sekarang? Ini gue udah di jalan nih sama anak-anak. Nah, gue juga kaget, maksud gue tuh, gue kira tuh dia sama siapa gitu ya. Nah, tiba-tiba ternyata dia tuh berangkat sama teman-teman sama gue juga, gitu. Nah, akhirnya gue janjian lah di situ. Gue bilang, lu ke Pasar Serayu aja, tungguin di situ. Gue bilang gitu. Ada di Purbalingga tuh. Kalau sebelum naik ke base camp, kita biasanya turun di Pasar Serayu tuh setelah naik bis. Akhirnya gue berangkat tuh dari Tegal ke Purwokerto ke Serayu. Nah, gue nyampe jam 9 gitu. Akhirnya sempat beli logistik lah di bawah. Naiklah tuh mobil charteran dari jam 9 itu ke base camp Desa Bambangan. Naik dari situ ya kita packing ulang. Nah, sebenarnya kenapa juga temen gue ini mau naik bareng gue, karena barang-barang kayak peralatan masak mereka tuh nggak punya. Kebetulan gue tuh bawa semua. Gitu. Lengkap lah ya. Lengkap. Dan emang gue juga bingung tuh kenapa bisa bareng gitu. Nah, kita berlima nih, Riz, ke sana berlima.
Akhirnya naik itu gue udah lumayan siang tuh, jam berapa ya, jam 11-an apa ya. Nah base camp di Bambangan itu pos 1-nya tuh kelihatan Riz. Dari base camp tuh pos 1 udah kelihatan. Cuman emang jalannya harus ke melipir dulu lah. Kalau sekarang itu terakhir gue kesana 2018-an, dia itu dari jembatan bisa lurus. Nah kalau dulu gue lewat sawah-sawah persawahan. Iya, lewat persawahan. Gitu ya. Iya, lewat persawahan. Set nyampe di pos 1 tuh jam habis zuhur kalau nggak salah deh. Habis zuhur. Nah, pas habis zuhur kita break lah tuh di situ. Break. Nah, pas habis break itu kita lagi ngopi-ngopi, ngerokok. Temen gue nih minta foto ini. Fotoin gue dah. Terus habis gue cepret gitu kan ke arah pemandangan sana. Terus dia ngomong gini, kalau jatuh sakit ke bawah ya gitu. Oh gitu. Iseng ngomongan gue gitu. Iya. Nggak lama dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia tuh kayak ada yang dorong gini. Waduh, dia udah jatuh dan untungnya kakinya gue pegang. Kalau enggak dia udah dijatuh ke bawah. Ke jurang. Iya. Ku tarik set. Nah karena mungkin di sini gue tekenin karena emang pertemanan kita udah kental banget ya, gue gampar ya. Pak, lu ngomong jangan sembarangan di sini, gue gituin. Karena nih gue tekenin lagi emang karena mungkin dengan rasa peduli gue gitu ya, menurut gue itu cara gue negur lu gitu. Karena lu temen gue gitu. Mungkin itu bisa apa ya? Ya jangan baper juga lah kayak gitu kan. Mungkin kalau orang yang gue baru kenal bakal baper sih kayak gitu. Nah, terus akhirnya situ udahlah nggak usah kayak gitu. Nah dari pos 1 itu kita naik lagi. Nah di situ banyak kendala tuh. Temen gue kesleo. Terus ada yang kagak mau jalan, udah capek gitu kan. Dan jalan lama banget. Nah pos Bambangan itu kan yang jauh setahu gue pos 1, 2, 3 ya kan. Nah kita itu tadinya mau bikin camp di pos 5. Nah sekarang itu pos dari pos 1 itu sampai ke pos 9 pos 7 setahu gue tuh ada warung. Kalau pada waktu itu gue belum ada. Masih agak sepi. Nah jadi setiap pos itu mungkin ada warung tapi di beberapa tempat. Nah pas gue akhirnya nyampe di pos 3 itu udah menjelang maghrib. Akhirnya kita udah deh, kita bikin tenda sini aja ya, gue bilang gitu. Bikin tenda. Udah tuh kita masak, kita packing. Sekitar jam 8 kita masih asik ngobrol. Nah si ada temen gue namanya satu Repaldi, dia keluar ngencing gitu. Tuh katanya pas dia ngencing dia tuh sekitar 20-30 meter lah dari tenda. Ada yang bisikin di kupingnya, jangan di sini gitu. Ada yang bisikin kayak gitu. Terus ngacir lah dia, takut. Tenda lari-lari gitu sampai lompat ke dalam tenda. Apa gue bilang gitu. Ada yang bisikin gue lah gitu. Bisikin apaan kata gue kan. Kita jangan di sini katanya. Udahlah kita positif aja lah gue bilang gitu. Mungkin lu salah dengar gue bilang gitu. Bener aja pas kita tidur nih udah jam 10 jam 11-an kita tidur. Suara itu ada lagi di sekitaran tenda. Kedengaran suara itu lagi bang? Nah suaranya itu nggak mutar mungkin suaranya masih satu-satu ya. Ini suaranya dari berbagai sisi. Gimana gitu? Iya, itu jam 10 dan itu gue cuma setenda di situ, nggak ada pendaki lain pada waktu itu. Terus kita nggak bisa tidur kan, nah nih ribet banget kata gue nih, kusut banget. Nah akhirnya waktu itu kita paksain tidur dan akhirnya bisa tidur. Dan suara itu hilang, gue ngeh itu jam 12-an. Hilang dengan sendirinya aja tuh? Hilang dengan sendirinya. Akhirnya udah tuh aman tuh. Akhirnya kata gue akhirnya bisa tidur juga, kata gue ribet amat baru naik gini kan. Nah akhirnya kita sampai pagi nih ya, udah pagi. Nah pagi kita seperti biasa lah masak, bikin nasi dan sebagainya, makan berat, packing lagi lah buat naik. Itu sekitar jam 8 jam 9-an. Nah akhirnya kita jalan. Nah Riz, info dikit. Nah, tadi kan gue bilang ya di pos 1, 2, 3 itu jaraknya jauh kan. Lumayan jauh ya. Tapi setelah pos 3 itu jaraknya deket-deket Riz. Sampai pos 9. Di pos 3, nah kita niatnya mau ngecamp di pos 7 niatnya. Nah tapi gue nggak tahu kenapa kita jalan lama banget.
Di pos 3 kita mulai jalan dari jam 8 sampai jam 9 gitu, gue lupa. Tapi pos 4 nih nggak ketemu-temu. Oh gitu. Jadi kita jalan, kita jalan di situ-situ aja, Riz. Oh di situ aja tuh. 3 jam. Selama 3 jam. Nah, karena kenapa gue ngehitung kita diputer-puterin? Karena ada satu pohon yang jadi patokan gue. Oh. Wah, ini pohon lagi gitu. Oh gitu. Kenapa nih kata gue kan? Tapi lu pada sadar tuh bang, semuanya pada Gue sadar banget waktu itu. Nah akhirnya gue tanya temen gue pada ngapain gitu kan, terus pada diem aja. Ini kita percaya sama gue nih ya, kalau kita misalkan nggak ada yang jujur satu sama lain, kita nggak bakal bisa kemana-mana, gue bilang gitu. Nah tiba-tiba Revaldi ngeluarin sesuatu dari kantongnya, nemuin cincin, batu cincin gitu, batu warna merah gitu giok lah ya. Cuman dia nggak ada cincinnya, batunya doang. Batunya aja, nggak ada ikatannya. Warna merah. Nah dia itu nemu pas dia ngencing ternyata. Oh pas dia lagi buang air kencing. Nah jadi pas ngencing di sebelahnya dia tuh ada batu nyala-nyala gitu. Oh. Diambil sama dia, dikantongin. Iya. Nah terus gue bilang, lu nemuin di mana? Di pos 3. Pos 3 ya udah, sini batunya, gue bilang gitu. Gue balik, Riz. Bener aja. Gue ketemu pos 3 lagi kan. Karena gue nggak tahu ketemunya di mana, gue asal naruh aja di semua. Taruh. Gue balik lagi, gue untungnya masih ketemu temen-temen gue tuh. Gue pikir setelah gue ketemu temen-temen gue udah gak ada gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan, masih ada. Udah ya jalan lagi, gue bilang gitu. Nah setengah jam setelah gue menaruh batu itu di pos 3, gue ketemu pos 4. Baru ketemu pos 4-nya tuh. Nah di pos 4 kita break. Terus gue bilang, udah break dulu deh, gue bilang gitu kan. Nah pas lagi break, gue tiba-tiba bengong gini, guys. Ada suara gamelan siang-siang, coy. Suara gamelan. Ting, ting. Teman suaranya halus banget di kuping gue. Iya. Terus temen gue negor gue gini, gue kaget. Wah, ngapa? Gue bengong. Terus gue bilang, jalan lagi deh. Gue bilang gitu, jalan akhirnya tuh. Tapi gamelan itu nggak terlalu kenceng suaranya, cuman pelan tapi kedengeran jelas di kuping gitu ya. Deket banget gimana sih? Seolah-olah deket. Iya, kayak gue dengerin MP3. Iya. Gitu. Nah, akhirnya gue jalan lagi tuh. Nah kita nyampe di pos 5 itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore tuh kita nggak langsung bikin tenda tuh. Kita duduk dulu di depan bedeng sambil ngelihat pemandangan Sindoro Sumbing di depannya. Nah dulu yang tadi gue bilang belum ada warung. Iya. Kalau sekarang nih udah ada warung dan pemandangannya kalingan lah. Nah kenapa waktu itu pendakian tuh lagi sepi banget kan ya? Karena mungkin yang pertama H+ masih berbau lebaran gitu ya, mungkin masih pada ini. Waktu itu gue pendakian tuh sepi banget waktu itu. Nah gue bangun tenda di dalam bedeng, dan sebenarnya nggak boleh karena bedeng itu tempat orang-orang untuk beristirahat, bukan untuk membangun tenda. Nah akhirnya karena menurut gue sepi, akhirnya gue bangun di dalam tenda, di dalam bedeng, sorry. Kita bangun lah di situ, bangun. Nah ceritanya udah maghrib nih, udah masak-masak, udah maghrib. Nah gue sholat tuh di sebelah tenda. Jadi gambarannya gini, ini bedeng, iya. Tenda gue di sebelah sini, di sini ada jalan sedikit. Nah di sini tempat duduk balai gitu. Iya ada balai. Nah gue sholat tuh di sebelah tenda, sholat, habis sholat, gue taruh sejadah, gue duduk di balai itu ngopi sambil nikmatin dingin lah, nikmatin set. Nah terus gue bete juga ya kan, akhirnya masuk. Nah gue niatnya pengen ngambil HP. Gue akhirnya di dalam tenda itu gue ngobrol-ngobrol sama teman gue. Nah teman gue lagi bahas soal kejadian yang kemarin. Oh yang baru dialami. Iya yang pada dengar suara-suara itu. Nah dengar suara-suara itu akhirnya gue lah, maksud gue nggak usah ceritain coy. Udah kita lagi masih di sini gitu kan, masih di sini. Terus akhirnya tanpa sadar udah isya nih, gue sholat lagi sebelah itu. Nah di kopi gue kan gue tinggal di balai yang tadi ya. Gue sholat, habis gue sholat, nah gue masukin lagi matrasnya gue masukin. Pas gue keluar ada bapak-bapak Riz. Ada bapak di situ. Jadi panjang balainya segini nih, sekitar nih. Nah misalnya gue di sini, bapak itu di situ, gitu. Tapi bapak itu diem aja. Dan anehnya gue bingung. Harusnya kalau ketika emang dia lewat dari pintu, harusnya kan ngelewatin tenda gue. Iya. Karena gue bangun tenda itu
di depan pintu persis. Jadi pintu ini tenda gue gini, set kalau mau kembali itu harus ke kanan. Iya. Nah, akhirnya terus gue bilang ya, ih bapak di mana aja kata gue ya. Terus gue tawarin rokok, Wis. Kejadian siang, sore apa gimana? Itu mau bisa sholat isya. Oh iya malam ya. Jadi jam 7 lewat 10 lebih dikit lah. Iya belum malam banget lah ya. Iya. Terus akhirnya gue tanya, bapak mau ngerokok nggak gitu. Diem aja. Pikiran gue mau ngerokok kali ya, cuman malu gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue ambil rokok kretek, gue kasih gini nih, gue buka. Oh lu suguhin lah ya. Gue giniin, Riz. Iya. Tapi tangan gue nggak mau diambil. Oh gitu. Gue didiemin doang, dikacangin. Terus akhirnya gue bakarin gini. Ini Pak, rokok masih nggak ditadangin. Oh. Nah, karena kenapa gue mikir, kedinginan kali. Soalnya badannya geter-geter. Oh, menggigil. Cuman pelan, nggak terlalu kayak, gitu enggak. Iya. Cuman pelan banget. Saya nah teman gue tuh belum sadar kalau ada bapak-bapak itu. Teman-teman gue yang di dalam tenda. Akhirnya gue masuk ke tenda. Nah teman gue kebetulan ada yang lagi di depan kompor nih. Bikinin gue kopi dah. Lah, gue kan tadi udah ngopi lah, kata teman gue gitu. Itu buat bapak-bapak. Nah teman-teman gue pada ngelongok keluar tenda gini seret. Nah yang bener ngeliat. Nah pikiran gue tuh emang orang. Nah sebelum gue kasih kopi ke dia, gue tuh sempat bilang sama teman gue sebenarnya, nih bapak suruh masuk kali ya, kasihan kedinginan gitu. Nah, teman gue kagak, teman gue pada takut. Iya. Keder juga kali kan. Akhirnya pas kopi itu jadi, gue kasih. Ini masih ngebul nih saya. Dan rokok yang tadi gue taruh di sebelah dia nih, kan rokoknya tadi yang lu bakarin, yang gue bakarin, tetap gue kasih, cuman gue taruh di sebelah dia, di kayu gitu. Kadang ditanggepin sama dia. Iya, di kayu sebelah dia. Nggak diisep, didiemin aja. Nah kopinya karena nggak ditadangin juga, gue taruh juga di sebelah dia. Cuman yang gue bingung, nah kan gue duduk di sebelah dia nih ya, gini nih kita nih, kayak kita gini lah. Iya. Rokoknya itu kayak diisep nyala, cuman adanya di bawah. Seolah-olah kayak asapnya kayak keluar, baranya itu diisep. Iya. Terus kopinya rada-rada keluar asap gitu. Terus anjing gue lama-lama takut juga, cuman maksud gue kan, gue kenapa nggak takut karena bapak-bapak itu napak. Oh napak. Kayu dan tanah tuh gini. Dan gue ngelihat kakinya dia pakai sendal. Jelas. Makanya kenapa gue nggak takut gitu. Mungkin sorry ya kalau emang mungkin ada nggak bisa ngomong gitu mungkin. Iya betul. Gue mikir gitu. Soalnya dia nggak ada kayak gimana ya, kalau sosok-sosok gitu gue nggak tahu lah ya. Nggak ada. Emang cuma pure diem doang. Akhirnya gue bilang sama bapak itu, Pak saya masuk dulu ya. Diem aja. Masih diemin tuh. Masih diem. Nah ceritanya nih gue mau sembari naruh HP gue ke dalam tenda. Ke tas lempang, pas gue habis masukin tas lempang set, teman-teman gue tuh nggak ada yang keluar dari tenda, cuman gue doang. Pada takut. Gue nggak tahu emang kenapa waktu itu emang lagi dingin juga, mungkin kedinginan teman-teman gue. Yang kedua mungkin karena habis ngeliat gitu. Akhirnya setelah gue taruh HP gue keluar, bapak itu udah nggak ada. Tapi rokoknya sama kopinya masih ada. Kopinya sama rokoknya masih ada. Dan rokoknya masih nyala. Rokoknya masih nyala. Dengan kondisi yang kayak tadi. Yang asapnya, bara apinya itu nyala. Nah, terus gue bingung kan, lu nggak ada ngeliat bapak-bapak yang tadi? Gue bilang, kau tahu kan dari tadi lu yang ngajak ngobrol gitu kan. Lu gimana sih orang lagi kedinginan, gue bilang gitu. Cuman dalam hati gue, bapak itu emang kepo gue kemana gitu kan. Kalaupun emang dia keluar, harusnya dia kan lewat yang tadi gue bilang, dia harus lewat tenda gue, melintasi tenda lah. Minimal gue ada suara kaki lah. Itu nggak ada. Terus akhirnya, nah ceritanya gue mau kencing nih Riz, malam-malam. Ini jam 7 lewat 10 lebih dikit lah. Nah kondisi waktu itu gue nggak nyampe berlangsung lama tuh ketemu bapak itu. Kalau gue hitung sekitar 10 menitan kurang lebih. Akhirnya gue kencing. Jadi dari bedeng nih, gue ke arah jalur turun ke sebelah kiri. Nah gue kencing langsung. Pas gue
habis kencing ngerokok gini set, gue tutup, pas gue ngadep gini set, bau-baunya di belakang gue, Bapak yang tadi. gini, wah astagfirullahaladzim gitu kan, Iya. Pak jangan nyakitin saya Pak, gue bilang gitu. Nah dia tuh yang gue aneh lagi dia pakai lampu. Gue tuh lupa cerita pakai headlamp. pakai lampu dan lampunya tuh rada bawah gini. Kenapa makin gue meyakinkan kalau itu tuh emang orang sebenarnya. Gue nggak tahu ya, itu sih keyakinan gue. Keyakinan lu ya bang? Karena yang tadi gue bilang dia napak men, Dia napak. dan nggak ada tanda-tanda apapun. Yang tadi di bedeng itu yang bikin gue aneh tuh semenjak itu doang tuh baru gue pikiran. Yang dia tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Ya. Nah, gue balik badan gini set. Terus dia ngomong. Oh dia baru ngomong di situ. Baru bicara baru tuh, ngomong. interaksi lah ya. Baru interaksi. Anterin saya mau nggak? Gitu. Oh dia ngomong gitu. Iya. Terus gue mikir, anterin kemana? Nah, bapak itu nih tadi gue belum ngasih tahu ya bajunya gimana. Dia pakai kupluk, terus kayak baju kemeja Jawa gitu, celana bahan, sarung diselempetin gini. Oh. Kayak unyil. Iya. Selendangin gitu lah ya. Terus apa namanya? Nah dia nggak pakai tas, nggak pakai apa, nggak pakai kosong. Anterin kemana Pak? Saya bilang gitu kan. Udah ikut aja, nanti juga kamu tahu gitu kan. Oh gitu. Iya. Nah, yaudah bapak depan aja. Kan gue nggak tahu antar kemana. Iya arahnya kemana? Iya, kalau gue duluan aneh dong. Nah kita ke arah bawah. Gue ngikutin dari belakang, gue liatin kakinya. Emang napak men. Napak jelas Napak, ya. jelas. Merhatiin terus tuh bang ya. Merhatiin terus, gue perhatiin terus gerak-geriknya, Nyalain cara dia penasaran jalan. lah ya. Iya. Pikiran gue orang ini mah, kata gue ya. Nah yang anehnya lagi, gue datang di sebuah rumah, Riz. Lu datang. Pas gue nyampe, itu ada rumah. Padahal pas gue naik tuh nggak ada. Oh pas lu lihat nih di penglihatan lu itu rumah tuh. Pokoknya kita jalan 10 menit, terus kita tiba-tiba berhenti dan kita ada di depan halaman rumah. Soalnya kenapa gua nggak halaman rumah itu tuh kayak ada pagarnya di samping kayu-kayu gitu. Iya kayak. Nah rumahnya itu, Daerah Jawa lah ya. rumahnya itu kayak mungkin kalau lu tahu warung-warung, terus bikinnya tuh dari jerami gitu. Iya jerami bambu dari bambu. Nah di situ tuh lampunya pakai lampu-lampu api tuh kayak Lentera. petroma, Iya, petroma. kayak lentera, iya gitu-gitu, sentir. Nah yang bikin gua kaget, Riz, di dalam situ ada 5 pendaki seumuran gua. Terus dia berjejer nih, anjing merinding gua. Nih dia berjejer berlima, mukanya tuh anjing semi abu-abu cuy, pucat. Terus dia ngeliatin gua gini berlima. Merinding gua. Tapi gue nggak menanyakan bapak itu siapa mereka. Dan gue nggak ada obrolan sama sekali sama mereka. Itu pendakinya cowok semua atau? Cowok semua. Oh cowok semua. Cowok semua. Dia itu ada yang pakai jaket, ada yang pakai baju biasa ya. Ada yang rambutnya. Rata-rata rambutnya pendek sih, nggak terlalu gondrong. Nah pas gue nyampe, gue ngeh itu tuh di sekitaran pos 4. Karena di situ gue lihat ada yang gue jadi apalan gue ya. Gue tuh kalau naik gunung selalu ngapalin, oh ini di sini, Di sini patokannya ini patokannya. ada 2 pohon gede gini nih. 2 pohon gede nih. Nah itu batas pos 4. Ya, nah gue nggak di situ. Nah pas gue lagi diem itu, gue diem, Riz, gue bingung kan. Ini kita di mana nih kan? Kan tadi gue bilang ya, gue jalan jam 7.15. Iya. Sampai di situ 10 menit, mungkin setengah 8 lah. Iya. Hitungan gue. Nah, bapak itu ngomong pas gue nyampe, makasih ya udah dianterin gitu. Oh gitu. Ya ngomong, kamu mau ngeteh nggak? Tawarin teh. Mungkin karena sebelumnya gue nawarin dia kopi dan gue doang yang apa ya, yang care sama dia. Iya. Teman-teman gue kan udah bodo amat tuh. Iya. Pada nggak peduliin lah ya. Pada nggak peduliin. Tuh, akhirnya gue bilang, enggak pak, makasih, saya mau ke atas lagi ke teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi makasih udah dianterin. Nah gue juga nggak tahu, Riz, itu gue ada di sebuah desa atau apa, tapi yang gue lihat itu cuma 1 rumah. Dan yang bikin gue makin merinding, pas gue mau naik ke atas, pendaki itu ngikutin gini kepalanya. Oh ngelirik lo. Iya, merinding gue. Nah, sampai bener gue hilang. Tapi gue nggak ngeh itu rumah hilang atau enggak karena gue nggak mau nengok ke belakang. Dan gue selama gue di situ, gue nggak ngeliat jam. Padahal gue pakai jam. Nah, menurut lo ketika
gue ditanya cuman mau ngeteh dan dia bilang makasih, itu berapa menit sih paling? Yang jedanya nggak sampai 1 menit. Nah segitu ya, pokoknya gue di situ tuh gue ingat cuma 5 menitan. Oh, ada. 5 menitan. Setelah itu 5 sampai 10 menit lah. Akhirnya gue jalan itu gue berasa deket banget sampai di tenda gue lagi. Lu balik ke tenda lagi seakan-akan deket. Seakan-akan deket, dan gue berlangsung, gue inget banget itu sampai 10 menitan. Dan lu tahu ketika gue nyampe di pos 5 jam berapa? Jam setengah 2 malam. Waduh. Di situ gue udah gak masuk akal. Dan gue nyampe, teman-teman gue tuh udah gamparin gue gini, terus pak. Terus tetep gue dipeluk, ada yang nangis temen gue. Lang, lu dari mana? Lah, kan tadi bukan yang lihat gue keluar ya gitu. Mana gue nggak tahu, orang gue kagak bilang, kata dia gitu. Gue bisa anterin bapak yang tadi, men. Anterin kemana? Ke bawah. Orang bentaran doang kok gue bilang gitu. Teman gue tuh udah yang ke atas. Nah ada yang ke bawah, cuman gue nggak ngeliat. Dia nggak ngeliat, bener-bener gue nggak ngeliat teman gue tuh nyariin, nggak ada. Jadi kayak seolah-olah ditutup pandangan lu nih. Gue nggak ngerti di situ, Riz. Paling itu yang gue bingung tuh, gue sadar apa yang terjadi gitu. Dan gue nggak bingung, gue masih bisa ceritain apa yang terjadi ke teman-teman gue. Mungkin kan kalau misalkan gue emang dibikin linglung gitu ya, gue tuh bakal jadi orang yang blong di teman-teman gue gitu kan. Tapi gue masih bisa ceritain secara jelas apa yang terjadi gitu. Tapi pada waktu itu udah, maksud gue udah nggak usah dibahas lah. Nah pada waktu itu gue jam berapa, setengah 2 kan, dikit lagi mau naik summit ya, maksudnya ngejar sunrise. Terus gue nggak bisa tidur di sini, benar-benar nggak bisa tidur. Anjing, gue dari mana tadi ya? Gue kayak gitu. Mikirin terus ya. Teman-teman gue juga sama lah, tidur ayam. Nah karena gue nggak bisa tidur, gue sempet egois juga di situ. Adalah summit aja yuk gitu. Akhirnya kita tuh naik ke puncak Slamet jam 3 subuh. Gue inget banget dari pos 5. Nah batas Pelawangan itu gue nyampe, pokoknya gue ke situ tuh udah lumayan terang tuh, jam setengah 6, jam 6. Nah pas gue mau nyampe pos 7 nih, Riz, itu udah terang kan, kata gue bilang kan, setengah 6 jam ya segitulah. Jadi di pos 7 ini kan ada di sebelah kanan kalau dari trek naik. Nah di sebelah kiri ini ada dataran kecil, tempat buat duduk. Ada spot foto juga lah di situ. Pas gue melengos ke posnya, ada bapak yang tadi, Riz. Ada bapak yang lo temuin semalam itu? Iya, terus senyum ke gue, Riz. Nah pas gue melengos, terus gue balik lagi ngeliat ke posnya, nggak ada. Hilang. Terus akhirnya, kemana lagi tuh bapak ya? Nah tadinya pengen gue samperin, pengen gue ajak ngobrol lagi. Iya. Ternyata nggak ada. Akhirnya udah yuk naik yuk gitu. Biar nggak kesiangan juga di puncak kan. Akhirnya kita muncak lah, aman tuh muncak, nggak ada apa-apa. Cuma emang angin tuh lumayan gede waktu itu dan cerah banget, Riz. Cerah banget. Nah turun lagi, kita nyampe di tenda itu gue lupa di sekitar jam 10-an, nggak usah 9 jam 10-an. Nah yang gue bikin aneh lagi, di sebelah tenda nih, pas gue nyampe di dalam bedeng, di sebelah tenda tuh ada sajen. Ada sesajen segede gini nih tempatnya. Ada bunganya, ada kopinya, ada rokoknya. Lengkap dah ya. Iya. Isian sesajen. Temen gue yang pertama ngeliat, Lang ini apaan lah? Kok ada sajen, kata gue. Kaget juga tuh gue. Udah nggak usah diapa-apain, biarin aja. Pada saat itu gue mutusin buat langsung turun, Riz, kepake banyak bacot. Udah kita masaknya nanti aja di luar. Yang penting kita keluar dari sini. Akhirnya kita packing tuh dikit-dikit sembari ada yang masak lah di luar tenda, di luar bedeng. Kita sembari perjalanan turun. Nah pas turun tuh kecot lagi, banyak yang kesleo. Ada yang tiba-tiba jatuh, ya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita nyampe, gue bener-bener ngober ke base camp waktu itu, bener-bener. Tapi perjalanan turun gue nggak ada masalah. Dan gue nyampe base camp masih lumayan terang, nggak sampai malam. Ya paling, nah sedikit cerita nih, paling gue mensinkronkan ya antara cerita gue dengan berbagai cerita yang udah pernah gue tanyain. Gue menanyakan nih kayak misalkan ke channel sebelah gitu. Kan banyak yang ada satu channel yang
pernah masuk ke dalam desa gitu. Iya. Nah, dari satu cerita lagi ada ceritanya kenapa pos 5 itu serem gitu katanya. Iya. Dan kenapa bisa gue ketemu 5 itu? Katanya di Selamat itu pernah tahun berapa ya? 90-an, di bawah 2000 lah. Ada 5 jenazah, Riz. Ada 5 jenazah Di puncak. Nah, pengevakuasinya juga nggak gampang tuh evakuasinya. Jadi pas ceritanya lu jenazah di bawah tuh. Pas kita mau ngambil tiba-tiba banyak angin, gitu-gitu. Banyak perjuangannya lah. Nah, ketika udah dievakuasi semua, 5 jenazah ini ditaruh di pos 5. Pos 5. Nah, yang gue bingung kenapa 5 pendaki yang gue bilang itu nggak ada di pos 5, tapi gue harus jalan dulu sedikit. Iya. Itu mungkin apa ya, cocok loginya juga mungkin, tapi rada nyambung. Cuman gue nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Itu yang gue maksud, cocok atau enggak gue nggak tahu. Iya. Cuman dari jumlahnya pun sama gitu kan. Nah, ada yang pernah ketemu juga di pos 5 itu kakek nenek, dan sama nggak berbicara seperti apa yang gue temuin. Iya. Gitu, Riz. Paling gitu ceritanya. Berarti tadi sosok yang pendaki yang meninggal 5 itu yang tadi dievakuasi yang ditaruh di pos 5 itu laki semua tuh. Laki semua. Mungkin yang lu lihat. Gue nggak tahu ya, kalau kakek itu ya? mungkin emang jumlahnya sama, tapi gue itu atau bukan gue nggak tahu. Tapi gue dapet info ya mungkin gitu, nggak tahu sih tapi. Oke. Dan gue sempat mikir kalau gue katanya ya, gue sempat nanya sama orang-orang pintar gitu, kalau gue terima tawaran beliau ketika gue mau ngeteh, gue ke dalam masuk aja rumah itu dan gue minum apa yang dijamu, gue nggak akan balik, guys. Lalu masuk ke dunianya nih. Bagusnya lu nggak mau ya bang? Nah, nah karena om gue yang tadi gue bilang gue backgroundnya ini ya, keluarga yang suka naik gitu ya. Gue punya keluarga dari bokap gue, om gue, sepupu gue, semuanya hampir semua lah suka naik. Nah, gue dikasih pegangan kayak gitu, lu kalau ketemu apapun jangan mau, jangan mengambil apapun, jangan lu nih nggak usah macem-macem, lu naik aja, turun. Kalau lu mau apapun jangan diambil. Iya, ngeri juga ya bang. Meskipun itu emang orang asing dan lu dikasih, jangan gitu. Ngeri juga sih, asli bener kakek-kakeknya. Gua mikir takutnya ketika gua balik doang, Riz. Iyalah, kalau sampai lu tadi minum yang ditawarin teh itu ya bang. Waduh, asli nih. Cerita dari Bang Gilang nih, epic banget ceritanya. Dan sebenarnya kenapa gua nggak mau ceritain ini, Riz? Sebenarnya awalnya karena Gunung Selamat juga deket sama kampung gua dan udah gua anggap ya gunung rumah sendiri gitu. Karena gua sewaktu-waktu kan kesana lagi pasti. Dan jujur ketika gua udah nyeritain ini, gue sempat ada rasa takut buat kesana. Buat kembali lagi ke Gunung Selamat itu ya. Jujur gue sebenarnya rada takut. Tapi alhamdulillah pada buat terakhir itu 2018 gue aman. 2018 aman. Gue mau tanya-tanya sedikit nih bang. Boleh. Sama lo. Itu pas lu ketemu sama kakek-kakek itu, teman-teman lu itu semua pada ngalamin hal yang sama gak sih kayak lu? Gue doang, Riz. Hanya lu aja nih. Hanya gua. Tapi teman-teman lu yang lain nih lihat sosok kakek-kakek itu ya? Iya. Dengan jelas ya? Dengan jelas. Yang pas pengen gue kasih kopi, mereka ngeliat. Tahu ya. Makanya kenapa gue beranggapan itu emang orang gitu. Gue yakin. Sosoknya bisa digambarin nggak bang? Maksudnya? Dia tuh orangnya rada tua. Kalau gue kisarin umurnya tuh 50 ke atas. 50-an ke atas lah ya. Soalnya gue pas gue ngehin pakai senter mukanya itu emang rada kisut gitu, kelihatan lah ya orang tua mah, keriput-keriput gitu ya, lah bang. cuman belum terlalu. Mungkin antara 50-60 lah. Terus bang pas lu diajak ke rumahnya si kakek ini, lu perhatiin gak sih sudut-sudut rumahnya nih? Wah, gue nggak ada hal-hal yang aneh, gue cuman fokus di satu titik, guys, di dalam 5 pendaki. Yang 5 pendaki itu. Bahkan setelah gue lihat ke sana, gue nggak fokus sama nih kakek-kakek, gue mau ngeliatin mereka. Pendakinya aja ya. Mereka tetep aja serem banget, kan, sumpah. Dengan wajah yang pucat, aduh. Asli gue kalau gue di posisi lu, gue pingsan bang, asli. Nah itu asli. Nah itu bekal gue juga kenapa gue bisa setenang itu gitu kan. Karena
gue dibekalin dari sisi kepala. Gue belajar ilmu materi. Kenapa di kondisi apapun lah, gue nggak hanya ketemu yang begitu, gue juga nggak mau kan ketemu kayak gitu. Iya. Kayak ketika emang gue nyasar gitu sendiri, gue harus tetap tenang. Tetap tenang abang ya, jangan dibuat tegang atau panik lah. Gue percaya lah, gue punya Tuhan gitu kan. Betul. Gue juga pasti, ya sebrengsek-brengseknya lu nih, lu nggak punya duit pasti bakal dikasih duit kok. Betul, iya. Maksudnya ya juga pertolongan Allah dari mana aja gitu kan. Cakep bener bang. Gue juga percaya cuman pegangan itu gue punya Allah gitu. Udah setelah itu gue nggak tahu apa. Tapi akhirnya alhamdulillah lu kembali sama kawan-kawan lu dengan Alhamdulillah selamat Bang. semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan itu kita mencar juga tuh di terminal Purwokerto kan, gue harus balik ke Tegal lagi. Gue ke kampung halaman gue lagi, mereka ke Jakarta gitu. Makasih banget nih Bang Gilang. Oke, Aris. Udah mau berbagi ceritanya di Republik Mistik. Boleh kasih pesan-pesannya nggak nih Bang buat teman-teman yang sekiranya baru lagi suka-sukanya nih ke Iya. kaki nih? Saran gue, temen itu segalanya buat gue. Oh, iya. Bahkan gue rela mati buat temen gue gitu. Jangan pernah ninggalin temen lu sejauh apapun. Maksudnya bahkan semeter pun gue gak akan ninggalin temen gue. Apalagi ngedaki ya Bang. Iya, ketika lagi mendaki ya. Dan bicara soal adab sih palingnya, lu harus jaga adab lu. Lalu jangan samain lu ketika di rumah gitu. Iya. Kadang meskipun lu orang yang sompral, ya lu harus datang sebagai orang yang baik di gunung gitu. Sampai paling yang gak usah macam-macam lah. Kalau lu punya niat baik, insya Allah gitu. Dan gak ada yang mau ketemu kayak gitu kan. Iya. Itu emang kejadian yang gak diduga. Oke Bang, makasih nih Bang. Buat teman-teman nih yang mau mampir ke channelnya ngobrol.com, itu bisa diceritain Bang, isinya apa aja Bang yang ada di konten ini? Ngobrol.com itu cerita soal sebenarnya ngobrol apaan aja. Ngobrol apaan aja ya? Untuk sekarang kita masih fokus di pendakian gunung mistis. Mistis gunung ya? Khususnya mistis sama di urban legend. Nah, pokoknya jangan, buat teman-teman juga jangan lupa nih, Aris udah cerita di sana. Nanti mampir pokoknya di ngobrol.com. Gitu. Siap, makasih Bang Gila. Siap. Lagi-lagi gue mau ngingetin ke kalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Makasih juga buat yang udah dukung, yang udah subscribe, yang udah mampir ke channel ini. Gue ucapin semoga kalian berkah selalu, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gue Aris Mardani. Dan gue Gilang. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.